warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah sastrawan yang sangat terkenal, yaitu Iwan Simatupang. Di sini kami akan membahas sebuah karya sastra karya beliau, yaitu naskah drama. Jadi Iwan Simatupang itu adalah sastrawan Indonesia yang sudah memiliki banyak sekali karya-karya sastra. Contohnya seperti naskah drama Bulan Bujur Sangkar. Terus ada juga esai yang berjudul Kebebasan Pengarang dan Masalah Tanah Air. Ada juga naskah drama Satu Babak dengan judul Petang di Taman. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu karya sastra beliau, yaitu naskah drama yang berjudul RT 0 RW 0. Kita tepuk tangan. Oke, jadi RT 0 RW 0 adalah salah satu karya dari Iwan Simatupang yang cukup populer di Indonesia, ya, itu membahas tentang kritik sosial. Tapi sebelum kita lanjut, di sini aku tidak sendiri, teman-teman udah lihat ramai sekali teman-teman saya yang udah hadir. Kita kenalan dulu, mulai dari aku dulu deh. Aku Radika Prasetyo, bisa dipanggil Dika. Halo semuanya. Halo Radika. Oke, lanjut kenalan. Halo semuanya, aku Rizka Mami, bisa dipanggil Rizka. Hai Rizka. Hai guys, aku Miftah Umi Afiat namanya dan bisa panggil aku Ita. Halo Rizka. Halo semuanya, kenalin nama aku Nazla Faiza, bisa dipanggil Nazila. Halo, aku Ita Rita Ramadhani, biasanya dipanggil Intan. Halo semua, kenalin aku Nurul Fadila, biasa dipanggil Nurul. Oke, itu tadi ya, ada Nurul, ada Intan, ada Zila, Ita, Rizka, dan juga aku ada Dika. Jadi tadi udah kita singgung ya, kita akan bahas mengenai naskah drama RT 0 RW 0. Dan ternyata teman-teman, naskah drama RT 0 RW 0 ini sudah banyak dipentaskan di beberapa kelompok teater, ya, itu, dan nantinya kita juga akan membahas itu. Tetapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita kenalan dulu deh. Naskah drama ini tuh menceritakan tentang apa sih? Kita coba tanya ke Ita deh tentang plot sama alurnya. Bisa diceritain nggak sih gimana cerita singkatnya gitu? Oke, aku bakal sebutin garis besar dari ceritanya aja ya. Jadi cerita ini itu alurnya disusun secara bertahap dan juga realistis. Dimulai dari kehidupan para gelandangan di kolong jembatan, di situ dispil bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, kemudian meningkat ke konflik batin para tokohnya, yaitu mengenai realita kemiskinan, kemudian pilihan-pilihan hidup mereka, serta harapan-harapan yang ternyata masih mereka miliki. Kemudian ke titik puncaknya, yaitu di mana Bopeng diterima sebagai seorang klasik kapal. Kemudian di situ Ani dan Ina memilih pilihan hidup, yaitu ikut bersama dengan kekasih mereka. Kemudian diakhiri dengan penutupan penuh harapan, di mana di situ si Pincang ikut Ati ke kampung halaman mereka. Jadi alurnya di sini cukup halus dan juga menyentuh. Walaupun ada beberapa yang terlihat sangat lama kesannya, karena beberapa dialog itu di sini di naskah itu banyak sekali dialog tentang filosofis, terutama di dialognya Pincang dan juga kakek. Jadi kesannya lama, tapi tetap relevan. Jadi sepertinya tidak perlu dimasalah. Iya. Nah, jadi itu alurnya ya. Nah, kalau karakterisasinya itu sendiri gimana, Kak? Karakterisasi. Iya. Karakteristiknya sendiri itu gimana? Oke, untuk karakterisasi, setiap tokoh pasti punya karakter masing-masing ya, yang saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini si kakek itu orang yang bijak, tenang, bernasihat kepada yang muda-muda, tapi dia juga punya sikap pasrah karena dia juga sudah berpikir bahwa hidupnya tinggal pokoknya dia merasa tinggal menikmati sisa hidupnya. Kemudian si Pincang ini dia sedikit emosional, itu juga dari beberapa adegan di mana dia pernah merasa hidupnya, merasa sembunyi karena Ina pergi dengan yang lain. Kemudian tapi si Pincang ini dia juga memiliki semangat untuk berubah. Ini karena si Pincang ini beberapa kali dia juga melamar pekerjaan, walaupun dia tidak diterima karena latar belakangnya seorang dan
sadar bahwa gelandang itu tidak memiliki banyak pilihan. Jadi selagi mereka punya jalan yang sepertinya bisa mereka tempuh, maka mereka tempuh itu. Jadi tidak terlalu memikirkan banyak resiko dan lain-lain. Kemudian ada Bopeng. Bopeng ini punya yang sangat perlu diperhatikan. Bopeng ini punya semangat dan juga sama luar biasa. Karena dia pada akhirnya di situ dia diterima sebagai seorang marsi kapal dan dia mempertahankan itu, tidak mengizinkan kemungkinan kecil apapun untuk menggagalkan itu. Kemudian yang terakhir ada Ati. Ati ini kalau dilihat dia orangnya polos, bahkan di awal dia diceritakan dia kena tipu oleh kekasihnya. Jadi dia dalam mengambil keputusan itu tidak dengan pertimbangan yang matang. Tapi di balik itu bisa dilihat kalau Ati ini berani mengambil keputusan besar yang pada akhirnya nanti dia mengajak kakek dan si Vincent ini ke kampung harapannya, walaupun pada akhirnya si kakek ini berpulang. Jadi karakter mereka sama-sama kuat untuk menjabarkan untuk menyampaikan cerita. Oke, dan karakternya udah wah banget gitu ya gitu. Terus kalau menurut kita nih, dialog mereka sih gimana sih antara tokoh itu? Apakah dialog itu sudah bisa mempresentasikan ceritanya, sudah sesuai dengan ini kan kalau nggak salah tahun 60-an dan itu apakah sudah menggambarkan masa-masa itu dari segi dialognya nanti gimana? Nah, untuk segi dari dialognya itu realistis dan hidup. Ini berpadu antara kelucuan sehari-hari dan makna filosofis yang mendalam. Bahasanya yaitu lugas dan namun tajam yang memperkuat karakternya masing-masing. Gitu. Nah, kalau temanya sendiri kan? Kalau untuk tema utama dari naskah drama ini yaitu keterasingan dan kemiskinan struktural dalam masyarakat urban. Nah, tapi bukan hanya soal materi atau kemiskinan ekonomi, ini tentang manusia-manusia yang tercecer dari sistem. Mereka yang kehilangan alamat sosial, kehilangan martabat, kemudian bahkan kehilangan pengakuan bahwa mereka itu manusia. Wow, oke tadi. Oke, tadi kita udah bicara alur, bicara masalah karakteristik dan lain-lain. Gimana kalau masalah strukturnya menurut? Apakah itu sebenarnya udah lengkap, udah kompleks itu sesuai dengan naskah drama pada umumnya? Tapi Di sini ada beberapa ya struktur yang memang terorganisir. Nah, itu ada yang pertama eksposisi dan pembukaan saja tergambar di kolom jembatan. Jadi terlihatlah itu kaum marginal yang terpinggirkan dan orang-orang yang mungkin menderita ya. Terus kemudian ada konflik ini terjadi secara internal, eksternal dan internal. Eksternal sendiri itu seperti kayak diskriminasi, terus kalau untuk internal sendiri itu kayak emosi ataupun kemarahan gitu kan. Terus kalau untuk klimaks sendiri, puncak klimaks ini saat Ani dan Ina itu memutuskan pergi saat hujan. Nah, kalau untuk resolusinya ini saat Bopeng dan Ati datang ya, itu puncak dari itu, walaupun mereka bukan solusi untuk untuk solusi untuk penderitaan itu bukan ya. Terus sendiri perwataan dari mereka juga bermacam-macam, ada yang memang cara bicara yang besar atau egois ya. Nah, seperti itu kalau menurut kamu gaya bahasa yang digunakan Iwan Simatupang dalam penulisan naskah drama ini gimana? Apakah gaya bahasanya itu menggunakan yang bahasa yang berat banget, yang sampai susah dipahami pembaca ataupun penonton, atau menurutmu malah gaya yang digunakan tuh lebih fleksibel? Nah, kalau gaya bahasa sendiri itu malah kayak terlihat sehari-hari seperti kayak kaum marginal pada umumnya, kayak omongan kita biasa itu, dan itu kan lebih dipahami oleh penonton dan pembaca juga. Jadi kita yang mendengarkan dan kita yang membaca pun kayak ternyata kayak gini cara bicaranya kayak gitu kan. Apalagi kan ada kata beberapa yang mungkin ada kayak kata kasar sedikit gitu tuh menggambarkan kaum pinggiran juga. Kayak dari penulisan itu realistis kan. Kaum pinggiran itu memang sering diskriminasi sama orang-orang kayak jalan juga kan, susah dapat karena mereka gelandangan. Terus untuk struktur ceritanya ini terorganisir ya, kayak tersusun
baik itu loh. Jadi kami ceritakan dari adegan ke adegan itu ya romantis dan itu kak beda sesuai kenyataan apa yang terjadi gitu Pak. Nah, jadi cerita itu intinya kan membahas tentang kemiskinan, gelandangan, kompleksitas dalam kaum marginal itu gimana. Nah, Zila berbicara masalah itu semua konflik yang ada di dalam cerita dan ketegangannya itu gimana sih Zila? Kalau dari POV kamu? Kalau dari POV aku sendiri, konflik di naskah ini tuh ada 3. Yang pertama konflik utama, yang kedua konflik batin, dan yang terakhir konflik gender. Konflik ini dibuktikan bahwa di naskah ini mencerminkan kehidupan kaum marginal yang terpinggirkan oleh masyarakat dan juga negara. Nah, para gelandangan ini hidup tanpa identitas, tanpa pekerjaan tetap, dan juga tanpa masa depan yang jelas. Kemudian, konflik batin yaitu muncul saat tokoh-tokohnya mempertaruhkan martabat dan kenangan demi bertahan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu konflik gender. Konflik gender ini menonjol ketika Ari dan juga Ina terpaksa menjual dirinya. Jadi pelancong. Iya, betul sekali. Kemudian ketegangan ini dibangun melalui dialog sarkastik seperti teguran Ina kepada Pinca yang Ina itu berteriak-teriak, kemudian penolakan Ati oleh Bopeng, dan juga keputusan Pinca untuk berubah menjadi lebih baik. Gila keren. Tahu banget. Terus dari kompleksitas itu kan masalahnya sangat banyak banget ya. Itu tuh untuk menggabungkan kompleksitas semua masalah itu, nah menurut Zila sendiri dalam mengembangkan idenya si Iwan Simatupang ini gimana? Dalam pengembangan ide naskah ini sendiri berkembang secara bertahap, mulai dari realitas sosial, kemudian ke konflik batin, lalu menuju kesadaran tindakan, dan pada akhirnya refleksi keberadaan. Hal ini digambarkan mulai dari kaum marginal yang tak diakui oleh negara, kemudian konflik muncul saat mereka berjuang bertahan hidup di tengah stigma dan penghinaan, kemudian kritik sosial yang disampaikan melalui dialog antara Pincang dan juga kakek menyoroti ketimpangan dan keputusasaan. Sementara itu, RW 0 ini berfungsi sebagai metafora bagi mereka yang terjebak namun tetap memiliki harapan. Seperti itu. Keren dari bulan tentang ini. Nah, tadi itu kan yang apa namanya kayak ceritanya tuh kayak wah kayak gak bisa ditawar gitu kan ya, kayak gelandangan begini ternyata masih punya harapan begini. Itu kalau kita dengar di namanya cerita dari itu, apakah emang benar-benar terjadi pertanyaannya? Gitu kan. Nah, kalau dari Rizkan sekarang nih, apakah naskah drama yang ditulis oleh Iwan Simatupang itu sudah sesuai dengan konteks yang ada saat ini, ataukah itu hanya fiksi-fiksi belaka atau memang ada, emang ada ya? Kalau dari Bapak Rizkan gimana? Jadi naskah drama teknologi ini terlepas ya dengan konteks yang ada di apa juga. Naskah drama ini konteksnya adalah kritik sosial atau kehidupan sosial kaum marginal yang menjadi realitas di negara ini, ya. Nah, kenapa? Karena dari segi penggunaan tokohnya di situ dimunculkan tunawisma, kemudian ada pekerja seks komersial yang sering digambarkan sebagai masyarakat kelas bawah yang miskin dan menderita secara ekonomi maupun secara sosial. Kemudian juga pada segi penggunaan judulnya itu ada RT 0, RW 0. Nah, itu juga cukup unik ya, dan juga sesuai dengan konteks kritik sosial. Di situ artinya tidak beralamat, tapi tidak memiliki alamat. Di kolom komentar ya gitu ya. Nah, itu penggunaan apa loh dalam judulnya ini melambangkan tunawisma atau orang-orang gelandangan tadi tidak mempunyai alamat. Bahkan mereka juga digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau identitas gitu ya. Tapi bahkan mereka juga tidak diakui keberadaannya di dunia ini. Dan yang terakhir dari segi dialog itu juga para tokohnya itu
kelaparan gitu ya. Itu kan mencerminkan bagaimana kehidupan, realitas kehidupan di dunia nyata orang-orang yang miskin gitu ya, orang-orang kelas bawah yang kelaparan, tetapi mereka tidak mempunyai ₹1 pun untuk membeli makan. Wow, keren banget gitu. Jadi itu tadi nyambung opini Rizka ya terkait apa namanya kesesuaian dengan konteks dan lain-lain seperti itu. Nah itu juga terkait kreativitas dan originalitas dari naskah drama ini yang ditulis oleh Iwan Simatupang. Jadi Iwan Simatupang ini bisa kita katakan adalah orang yang sastrawan penulis yang memang sangat kreatif dalam menyusun naskah drama ya. Itu bisa dilihat juga kalau kita nulis masalah kritik sosial ya pasti kita paling tokohnya ya ibu sama anak, adik. Tapi di sini bisa kita lihat tokoh-tokoh yang dimunculkan di Iwan Simatupang itu ada gelandangan, tapi juga ada PSK juga, terus apa namanya ada pincang, ada ini itu, wah kayak kompleks sekali itu kayak kalau tidak terpikirkan, kalau tidak punya skill kreativitas yang sangat tinggi itu sudah sangat susah sekali, apalagi apa namanya dengan kompleks masalah yang sangat wow seperti itu, latar belakang di jembatan, di kolong jembatan seperti itu sangat wow gila, keren banget ya. Apalagi terkait originalitas juga, ini kan bicara masalah kritik sosial ya. Kita di sini aku nangkepnya itu Iwan Simatupang itu mengkritik pemerintah bahwasanya ini loh rakyat itu ada yang seperti ini, ada yang gelandangan, ada yang kurang mampu, tetapi dengan skill yang sangat tinggi itu semua dikemas dengan sebuah candaan, sebuah komedi. Nah itu yang perlu diapresiasi. Jarang kok ya yang bisa bikin sebuah naskah, sebuah drama, sebuah cerita seperti itu. Ini tuh sebenarnya ingin membawa sebuah cerita yang sangat berat, tapi disajikan dengan sesuatu yang sangat ringan, mudah diterima oleh semua aspek masyarakat, semua lapisan masyarakat. Bahkan mungkin kalau ini anak SMP baca aja, wow, mereka bisa saja paham ya dengan pembawaan yang sangat mudah seperti itu. Itu wah keren banget. Nah tadi udah tak singgung di awal ya teman-teman bahwasannya naskah drama Erwin sendiri itu pernah dipentaskan oleh salah satu angkatan di mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia di UIN Raden Masya Surakarta. Nah, tapi itu tuh tampilnya di Taman Budaya Jawa Tengah itu belum jadi UIN kalau nggak salah masuk IAIN, ya masuk IAIN dan di situ ditampil di Taman Budaya Jawa Tengah. Dan tentunya Erteno Arwino ini dibawa dengan sangat luar biasa ya. Kalau kalian udah nonton belum? Sudah. Nah teman-teman jangan lupa tonton juga ya. Bahwasanya kalau kalian tonton nih di kanal YouTube-nya HMSTB Surakarta itu tuh sutradaranya wah sangat luar biasa sekali dengan mantap banget, aktrisnya, pemainnya, castnya semuanya itu sangat luar biasa. Bahwasanya sutradara ini sangat adaptasi ya, sangat adaptif dengan naskah drama ini, naskah drama yang memang dijelaskan apa ceritanya yang panjang sekali dan berhasil dikemas dengan durasi 1,5 jam dengan apa namanya latar belakang pemilihan tokoh karakter yang sangat tepat sekali dengan latar belakang jembatan, ada jembatannya, ada kolong jembatannya, ada tiap itunya, wah keren sekali itu sutradara itu. Dan pemainnya juga aktingnya juga sangat tepat ya, jadi kakek juga sangat menjiwai, emang menjiwanya itu. Terus yang jadi pincang anak-anak juga sangat luar biasa aktingnya seperti itu. Nah kembali lagi ke Rizka nih, kalau menurut Rizka ini desain panggung visual yang ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah atas drama Erteno Arwino ini gimana Rizka?
Kalau menurut saya pementasan drama LT0 LW0 ini sudah berhasil merealisasikan latar kolom jembatan yang gambarkan dalam naskah ya. Desain panggung ini sudah cukup mendukung dengan adanya tiang beton penyangga jembatan, kemudian juga ada rumah kardus yang ditempati oleh Ali dan Ina, juga ada kardus-kardus berserakan, keranjang-keranjang kayu, juga ada tungku perapian yang biasa digunakan pizza untuk memasak. Nah, hal-hal tersebut itu memberikan kesan yang mendukung suasana kumuh dan juga pengap khas kolom jembatan. Ya. Dan pemilihan properti itu juga sangat sesuai dengan kebutuhan cerita gitu yang memperlihatkan kehidupan sosial atau marginal dengan segala keterbatasannya. Nah ini kan ceritanya kan latarnya kan di kolom jembatan ya sekali. Ketika dipentaskan di sebuah taman budaya Jawa Tengah di teater arena itu kan kayak mustahil kan kalau kita tiba-tiba bangun jembatan. Nah, untuk membangun vibes itu kan pasti dibantu dengan pencahayaan lighting dan di bawah yang namanya kolom jembatan kan gelap, mengap gitu-gitu. Nah, menurut saya kalau dari pencahayaannya itu gimana, Mas? Apakah sudah sesuai dengan latar dari itu? Jadi pencahayaannya itu kan latarnya malam ya. Iya. Malam itu didukung dengan adanya latar belakang warna hitam. Nah, jadi itu juga mencerminkan kegelapan yang terjadi pada malam hari. Juga pada sorot lampunya itu redup, tidak terlalu terang ya, tapi adanya kan gelap. Jadi itu juga mendukung dan membawa penonton untuk terbawa pada suasana mengap atau tubuhnya di situ. Kemudian ada saat hujan deras itu ada sesekali kilat yang berwarna ungu gitu. Nah, tetapi keren banget. Dan tetapi yang harus diperhatikan di situ adalah intensitas atau keseringan kemunculan kilatnya itu. Kalau hujan kan biasanya kan banyak sekali ya. Harus diisi dengan kilatan-kilatan itu, jadi harus sering dan juga waktunya harus diperhatikan lebih karena Mungkin kabarnya kalau pencahayaan apalagi drama of air itu kan takutnya kalau keseringan nanti malah menjadi sebuah distraksi untuk pemainnya. Oh kaget. Terus kalau dari pionnya Zila lagi nih, kalau dari Zila sendiri suara sama musik latarnya gitu apakah sudah pas atau belum Zila? Kayak itu kan dramanya langsung kan jadi tonton sama orang di tempat itu. Apakah dari power pemainnya, terus musiknya sudah tepat dengan latar ceritanya seperti itu? Apakah sudah sesuai Zila kalau dari Kopi Zila? Kalau menurut saya sendiri, kalau dari suara itu sudah sangat sesuai ya, sudah sangat berpower. Apalagi si Ani itu seringkali berteriak-teriak itu sudah sangat berpower. Kemudian kemudian musiknya seperti musik sendu yang lembut digunakan ketika pincang dan Ati menghadapi dilema hidup mereka. Kemudian efek suara seperti deru kendaraan, klakson dan gemercik air dihadirkan sebagai latar alami kolom jembatan tersebut. Nah, namun sayang sekali kualitas efek suara dari video tersebut masih anjlok, kurang realistis. Maksudnya kita harus nonton langsung aja sih. Nonton langsung aja. Suaranya itu ada yang terlalu kencang, ada yang terlalu pelan, tidak stabil. tidak stabil. Nah kalau dari segi kostum sama tariannya itu sudah, kalau menurut Zila udah pas belum? Itu kan cerita tahun 60-an gitu kan, sedangkan itu dipentaskan pada tahun 2021, baru beberapa tahun yang lalu. Nah itu kan kita belum ada yang lupain ya pas itu ya. Terus bagaimana sih kalau menurut Zila itu udah merepresentasikan zaman dulu belum sih dari segi kostum dan tariasnya? Kalau dari kostum sendiri menurut saya sudah mencerminkan pada zaman 60-an, karena kostum para tokoh ini
didominasi oleh pakaian yang lusuh, usang, dan sangat sederhana. Kemudian si Ati ini kan sebagai pendatang baru. Ati itu walaupun sebagai pendatang baru itu tetap mengenakan pakaian yang polos dan lugu, namun sedikit lebih rapi dari para gelandangan tersebut. Nah, kemudian ada riasan. Riasan di sini sangat mencerminkan tempat kolong jembatan tersebut, yakni kotor, berdebu, dan sangat kumuh. Kemudian riasan Ati dan juga Ina sendiri dibuat seadanya seperti lipstik yang tipis sehingga terlihat sedikit pucat. Hal ini menggambarkan upaya mereka untuk tetap terlihat menarik dan terlihat seperti pada zaman 60-an. Gitu. Kita langsung ngomong ke kita aja. Ya, kalau menurut kita sendiri nih, itu kan dramanya problematikanya banyak, tokohnya juga ada 1, 2, 3, 4 dan banyak. Nah, kalau dari kita sendiri, filosofi dari pergerakan dan koreografi dari para tokoh itu gimana sih Tante? Kalau dari gerak tubuh para tokoh ya, itu kalau dilihat sudah natural. Mereka sudah cukup bisa menggambarkan karakternya. Yang kakek-kakek juga sedikit bungkuk, gesturnya juga seperti kakek-kakek. Kakek-kakek. Kemudian yang pincang setiap berjalan juga pincang. Dia dengan cara dia menjijikkan sakaknya. Kemudian ekspresi wajah-wajahnya pun juga sudah mendukung. Jadi ketika mereka menciptakan, ketika ada adegan emosi marahan, mereka bisa menciptakan ketegangan bagi para penonton. Kemudian untuk perpindahan posisi blockingnya, ini mereka perpindahan posisi itu sudah sesuai dengan bagaimana jalannya cerita. Jadi di situ terlihat cukup natural, tidak ada yang terlihat bingung nih mau ngapain, terus tidak ada yang asal jalan aja. Jadi benar-benar sesuai bagaimana dengan jalannya cerita. Tapi iya, tapi ada beberapa adegan di mana posisi mereka itu terlalu berjauhan. Jadi iya jaraknya tuh mereka terlalu berjauhan. Ruang kosong. Iya, banyak sekali ruang kosong. Di situ adalah satu adegan di mana Ati, Bopen, Mica, kakek itu mereka saling ngobrol. Dan di situ kelihatan banget berjauhan. Jadi kalau misal Sosial dan jalan-jalan. Mana ada sendiri. udah dikenal gelar jauh-jauhan. Mana ada sendiri. Jadi kalau misal bisa dibuat lebih rapat mungkin bisa. Terus kalau menurut kita sendiri keselarasan antara tokoh itu sendiri dan juga itu kan disadur dari naskah drama asli ya, dari karya Rossi Patepang. Nah, antara naskah drama dengan hasil dari pentasnya apakah sudah ada keselarasan? Sudah. Jadi dari bagaimana gerak mereka, ekspresi dan juga lain-lain itu sudah bisa menyampaikan cerita dan juga menggambarkan dari naskahnya. Jadi mereka ini sudah dibilang cukup berhasil karena sebuah yang mereka bawakan itu menggunakan tema kehidupan gelandangan yang dibawakan dengan cukup konsisten. Walaupun di pementasannya itu banyak sekali improvisasi, tapi tidak keluar jauh dari naskah asli. Iya. Terus kalau dari Nurul, emosi sama intensitasnya gimana Nurul? Nah, untuk emosi sendiri ya dari setiap tokoh sendiri itu mereka itu sudah dapat, apalagi di area kebingungan itu dia ekspresinya juga udah dapat, apalagi di emosi itu paling dapat kan, karena memang jiwa-jiwa mereka itu jiwa-jiwa orang terpinggir yang emosian. Itu emosi itu mungkin mereka emosi dari jiwanya. Sama itu. Mereka emosi itu apa adanya. Ya, makanya itu kan mereka kenapa kalau mereka tuh emang emosi banget gitu, karena terpilih dan juga terus untuk intensitas drama sendiri ini dari sutradara sendiri sudah menjaga ya antara dialog dari adegan ke adegan itu bertempo. Jadi sutradara itu menjaga tempo agar dialog itu tidak membosankan. Jadi penonton itu tidak bosan kalau dari adegan diganti adegan lain itu ada jedanya yang membuat penonton untuk penasaran apa sih yang akan terjadi, apa sih yang terjadi. Nah, terus kalau untuk efektifan itu
sendiri itu sudah pas ya, karena ada itu apa, jembatan, terus tempat-tempat juga, dan pencahayaan musik itu juga sudah sesuai seperti orang-orang di bawah jembatan, orang-orang miskin, seperti itu dari pandangan aku ya. Nanti dia tempat kayak emosi dan lain-lainnya semuanya gitu. Nah, ini final pertanyaan finalnya tapi kalau dari menurut kita nih di pementasannya itu apakah koneksi dengan penonton itu tersampaikan? Apakah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara melalui dari naskah drama itu sudah tersampaikan dengan penonton? Apakah penonton terhibur? Kalau dari kita gimana? Kalau dari aku sudah ya, karena ada dua koneksi emosional dan koneksi sosial. Dari koneksi emosional dulu, penonton diajak menyelami kehidupan gelandangan yang keterpinggiran, terus pengalaman kehilangan dan keterbuangan secara personal. Kemudian untuk koneksi sosialnya, naskah ini mengubah penonton untuk merenungi perannya dalam ketimpangan sosial. Apakah turut menindas atau justru juga terasing secara batin. Nah, RW 0 ini berhasil membangun koneksi kuat dengan penonton, yaitu baik secara emosional maupun sosial. Oke, itu tadi ya teman-teman review terkait naskah drama RT 0 RW 0 dan juga pementasannya yang dipentaskan oleh mahasiswa Teknik Bahasa Indonesia pada tahun 2021 itu benar juga. Nah itu buat teman-teman yang penasaran gimana sih cerita lengkapnya terkait naskah drama RT 0 RW 0 atau kalian yang penasaran gimana sih hasil pementasannya, nah teman-teman bisa cari saja naskah dramanya di website itu, kalian klik aja, searching aja naskah drama RT 0 RW 0 karya Iwan Simatupang, atau searching aja di YouTube HMST, tinggal scroll tuh hampir ke tengah itu tahun 2021. Nah itu kalian nonton aja, pasti kalian akan ketagihan gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait apresiasi naskah drama RT 0 RW 0 karya Iwan Simatupang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman Like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.